Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai waspada terhadap kata-kata yang menyesatkan. Paulus ingin mengingatkan kita untuk tidak membiarkan diri kita disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Kata-kata ini bisa merujuk pada ajaran atau pandangan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang seringkali disampaikan dengan cara yang menarik, namun kosong dari nilai-nilai rohani. Pada zaman sekarang kita juga bisa mendengarkan banyak suara di luar sana yang mengklaim kebenaran. Namun pada kenyataannya mereka membawa kita menjauh dari kehendak Allah. Saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi dan opini. Dari media sosial, teman-teman, bahkan orang-orang terdekat kita bisa mendengar berbagai pandangan hidup yang terkadang bisa menggoda kita untuk meninggalkan jalan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak terperdaya oleh kata-kata yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Paulus menekankan bahwa kata-kata yang hampa mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Kata hampa di sini merujuk pada kata-kata atau ajaran yang tidak berbasis pada kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya akan mendatangkan dosa dan akibat buruk bagi orang yang mengikutinya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk mendengarkan ajaran yang sesat, akan membawa kita jauh dari berkat Allah dan mendatangkan murka Allah. Kata-kata yang menyesatkan bisa datang dalam bentuk ajakan untuk hidup menurut cara dunia yang jauh dari standar Allah. Mungkin kita tidak langsung merasakannya, namun lama-kelamaan kita bisa terjebak dalam pola pikir dan tindakan yang jauh dari Tuhan. Murka Allah bukan berarti hukuman yang segera dijatuhkan, tetapi adalah akibat dari hidup yang jauh daripadanya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, setelah mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata yang menyesatkan, Paulus juga menegaskan agar kita tidak berkawan dengan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, tetapi lebih kepada menjaga diri agar kita tidak terjebak dalam pola hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hubungan kita dengan orang lain sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup dan berpikir. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak membiarkan diri kita dipengaruhi oleh orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Berkawan dengan orang yang tidak taat dapat membuat kita terpengaruh oleh pola pikir dan tindakan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita perlu menjaga batasan dalam hubungan kita untuk tidak mengabaikan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, agar tidak terpengaruh oleh kata-kata yang menyesatkan, kita diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah kehidupan yang berpijak pada firman Tuhan,
dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh dunia. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita, dan kita harus menjadikannya sebagai pedoman hidup yang utama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita akan semakin terhindar dari kata-kata yang menyesatkan dan gaya hidup yang tidak taat. Hidup dalam kebenaran Allah akan membawa kedamaian dan berkat, serta menghindarkan kita dari murka Allah. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa pesan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Pesan yang pertama, hati-hatilah terhadap kata-kata yang menyesatkan. Paulus mengingatkan kita untuk tidak disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Hal ini mengacu pada ajaran pandangan yang tampaknya menarik, tetapi kosong dan tidak berdasarkan firman Tuhan. Dunia ini penuh dengan ide, filosofi, dan pandangan hidup yang dapat mengalihkan perhatian kita dari jalan yang benar. Kata-kata ini dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti teori, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau bahkan percakapan sehari-hari yang membenarkan perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan berbagai informasi dan pandangan hidup yang bisa saja menggoyahkan iman kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Pesan Tuhan yang kedua adalah kata-kata yang menyesatkan mendatangkan murka Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Paulus mengingatkan bahwa kata-kata yang menyesatkan mendatangkan murka Allah bagi orang-orang yang tidak taat. Ini berarti bahwa hidup yang jauh dari firman Tuhan, termasuk menerima ajaran yang salah, akan mendatangkan konsekuensi rohani, yaitu murka Allah. Murka Allah dalam Alkitab seringkali merujuk pada akibat dari hidup yang tidak taat kepada Tuhan dan menolak kebenarannya. Bukan berarti Tuhan langsung menghukum, tetapi ketidaktaatan dan ketidakpedulian terhadap kebenaran membawa kita kepada kehancuran rohani dan kehilangan berkat Tuhan. Murka Allah bukan hanya hal yang kita ingin alami, karena itu adalah akibat dari hidup yang jauh dari Tuhan, jauh dari firman-Nya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan apa saja yang ditawarkan oleh dunia ini. Pesan Tuhan yang ketiga adalah tidak berkawan dengan orang yang tidak taat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ini bukan berarti kita harus menjauhkan diri dari semua orang yang tidak percaya atau pilih-pilih dalam bergaul, tetapi kita diingatkan untuk tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh kehidupan mereka. Jika kita terus-menerus bergaul dengan orang-orang yang tidak hidup menurut kebenaran, kita bisa terpengaruh oleh pola pikir mereka dan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Pesan Tuhan yang keempat adalah menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di balik peringatan ini, Paulus mendorong kita untuk menjaga hidup kita untuk tetap sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan adalah hidup yang mendatangkan berkat dan damai sejahtera, jauh dari godaan dunia yang dapat menyesatkan kita. Ketika kita hidup berdasarkan kebenaran Tuhan, kita akan semakin dekat dengannya, dan kita bisa melihat kehendak-Nya terwujud dalam hidup kita. Hidup kita harus berbeda dengan dunia yang seringkali menganggap remeh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, maka hidupmu akan dipelihara dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus bergaul bersama dengan Tuhan, terus belajar firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang ada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan penuh ungkapan rasa syukur, yakin dan percaya Allah selalu beserta dengan kita, siap menolong, siap memberkati kita semua sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Shalom, haleluya, amin.
kasih.